Karena sebetulnya yang betul itu ketika anak dikirim ke pesantren, mestinya imannya harus sudah jadi, ya. Tapi karena itu sangat langka, sangat apa Kak? Sangat langka. Anak-anak masuk pesantren dalam keadaan masih unyu-unyu, belum tahu apa-apa, belum tahu tanggung jawab, ya belum mengerti salah benar. Maka di Bintang Al-Quran berusaha lah menyuburkan iman ini. Jadi iman sebagai kurikulum utama. Tapi di pesantren lain belum tentu ya, karena nggak banyak sebenarnya menyadari iman ini sebagai cahaya kehidupan yang harus kita suburkan gitu. Nah, kalau misalnya di Bintang Al-Quran bagaimana cara menyuburkan iman? Mulai dari langkah pertama tuh ketika santri datang angkatan baru ya, kita bersihkan dulu hatinya. Dari apa Kak? Dari kegalauan dia. Ada yang nggak terima takdirnya tentang ini, nggak terima takdirnya tentang itu, trauma A, B, C, semua itu kita kembalikan pada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga santri bisa mengatakan, aku menerima takdirku ini, dan ini pasti yang terbaik dari Allah, sehingga hatinya bersih untuk menerima Al-Quran. Gitu. Jadi kalau hatinya masih banyak bawa luka kehidupan, bagaimana Al-Qurannya masuk? Jadi luka kehidupan ini harus dikembalikan dulu, karena ini sebenarnya adalah bentuk ketidakridhaan terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apalagi yang dilakukan? Kami sering berdoa ya teman-teman ya. Kami sering berdoa karena memang doa ini cara yang sangat efektif untuk menularkan iman pada santri. Karena kita berdoa kan nggak mungkin mulut aja ya. Jadi ketika ambu berdoa betul-betul menghadirkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini pasti imbasnya berimbas pada hati santri. Lalu yang berikutnya sering cerita tentang pengalaman guru-guru bersama iman dan diceritakan dengan hati, karena apa yang dari hati pasti sampai ke hati gitu. Nah, ini tentu tidak banyak dilakukan secara kurikulum di pesantren lain. Makanya orang tua harus aware bahwa nanti yang dihisap di akhirat ya, untuk iman anak-anaknya, apakah dia sholat karena iman, apakah karena iqab, apakah karena takut, apakah karena mau dapat HP, itu orang tuanya loh, bukan gurunya ya. Itu dulu mungkin Kak Im ya. Jadi memang benar ya, kayak ibu itu tuh madrasatul ulanya anak-anak. Segitu pentingnya peran orang tua untuk keimanan seorang anak. Jadi seorang ibu tuh seharusnya nggak berekspektasi tinggi ya Bu ya. Bukan begitu. Bahkan yang betul bapak ya. Yang betul tuh bapak, bukan ibu. Jadi bapak yang akan hisap, bapaknya Arya. Tapi kalau mau dan Iim yang nggak punya bapak, ini berarti yang menuntun Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Allah. Jadi jangan kira yang nggak punya bapak itu tidak ada yang nuntun. Enggak. Allah sendiri mendidik hamba-hambanya. Gitu. Misalnya kalian belum punya pengganti ayah ya. Di sini bisa tuh bapak seperti para keluarga. Ibu tuh hanya nomor 2. Jadi walaupun ibu di madrasatul ula, bapak ini kepala sekolahnya, ibu gurunya, gitu ya. Sudah boleh sesi tanya jawab? Boleh, silakan. Dan untuk teman-teman sahabat bintang yang ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar ya. Ambu Afan, aku duluan boleh? Boleh. Jadi kan kita itu tahu ya Bu, di sekolah itu dari SD diajarin iman itu percaya sama Allah, tapi kan cuman percaya aja, nggak tahu tuh apa sih sebenarnya iman secara mendalam. Kalau menurut Ambu definisinya gimana? Definisinya kan begini ya, membenarkan dengan hati, menyampaikan dengan lisan, melakukan dengan amal gitu ya. Nah, masalahnya kayak kita sekarang nih, kita motivasinya podcast apa? Mau ngetop, tentu itu bukan karena iman. Tapi kalau kita mengerjakan podcast ini karena takwa, karena pengen syiar Islam, pengen syiar kebaikan, nah itu karena iman. Nah teman-teman harus selalu meneliti niatnya. Belajar iman adalah belajar meneliti niat. Karena iman itu adalah sholat dengan kesadaran, nonton YouTube dengan kesadaran, lalu puasa dengan kesadaran, bukan ikut-ikutan. Iman itu kesadaran tanpa ragu. Nah gitu. Siapa dulu yang mau bertanya? Aku dia boleh. Tapi kan tadi dibilang orang tua itu perannya penting dalam mengajarkan iman. Nah, gimana sih cara orang tua itu mengajarkan iman kepada anaknya?
karena aku nih lagi mendidik calon-calon ibu generasi 10 tahun mendatang ya. Mereka calon-calon ibunya mujahid, jadi harus tahu cara mendidik anak. Pertama kak, nggak apa-apa ya kita belajarnya beyond umur kalian ya. Kita juga menjadi ibu kok ya. Harus yakin bahwa setiap anak itu kan bersyahadat dulu di alam roh ya. Asyhadu alla ilaha illallah, bukankah aku ini rohmu, kamu apa kak ayatnya? Ya, kalian tahu lah ya, aku juga lagi lupa. Jadi waktu si bayi ini lahir, dia sudah bersyahadat belum? Sudah bersyahadat. Nah, kebanyakan di luar menganggap bayi lahir itu kertas putih. Kertas putih artinya apa? Ibunya boleh tulis-tulis banyak-banyaknya harus dipenuhi biar ini akhirnya ini itu di usia balita itu. Padahal bayi itu dalam Islam bukan kertas putih, tapi dia ada fitrahnya. Fitrah apa? Fitrah tauhid. Sehingga si bayi yang baru lahir ini kak, dia tuh syahadatnya malah baru fresh segar. Kalau kamu mungkin sudah berapa puluh tahun, 50 tahun yang lalu ya. Kalau bayi ini kita misalnya kita sebutkan, dengarkan azan di telinganya, bisa-bisa dia nangis. Betul, karena dia sangat kenal Allah si bayi yang baru lahir ini. Nah, orang tua kadang mengajarkan iman, masih kecil, belum ngerti lah, salah. Justru masa usia keemasan mengajarkan iman itu 0 sampai 7 tahun ya, 0 sampai 7. Dan kalau bisa ini sebagai kurikulum yang paling utama. Jadi jangan ditunda. Justru imajinasi anak itu sangat mudah mereka hadirkan iman itu. Jadi bukannya belum ngerti, justru iman itu bukan pakai otak yang logika kok, itu pakai hati dan semua bayi itu bisa. Contohnya begini Alia. Pertama, kamu sering berzikir di hadapan bayi ini sambil menyusui bayi, jangan main HP, jangan multitasking gitu ya. Tapi berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dalam arti sesungguhnya ingat Allah. Jadi ketika kita menyusui, kita jangan membayangkan kita cuma menyusui bayi kita menyusui mujahid yang akan menjadi pemimpin umat 30 tahun mendatang, 20 tahun mendatang. Jadi sangat berbeda situasi ruhiyah si ibu. Kamu nyusuin bayi biasa sama memberi makan bayi yang ini calon pemimpin umat 20 tahun lagi. Beda apa sama? Beda, karena di sini lebih kuat iman kita, dan iman itu menular, ada energinya. Jadi kalau dikatakan iman diajarkan, kurang pas. Agama tuh diajarkan, tapi kalau iman nular, jadi kamu di samping syekh atau kiai yang beriman, ketularan keyakinannya nggak? Ketularan. Nah lalu dalam 7 tahun pertama yang Abu obrolin sama anak-anak tuh soal Allah aja terus, soal Allah aja terus. Kalau kalian belum bisa beli buku-buku tentang Rasulullah, tentang sahabat, tentang mengenal Allah, itu sebagai menurut Abu itu mutlak wajib supaya ibu-ibu tuh punya inspirasi harus ngomong apa. Nah lalu kalau misalnya ada masalah, aduh aku ada masalah, Abu tanya Allah dulu ya. Nah anak-anak tuh spontan, ada masalah ke Allah dulu ya, ada masalah ke Allah dulu ya gitu. Jangan kira mereka nggak ngerti, justru anak-anak tuh sangat ngerti seperti hal itu. Kalau misalnya kita minta sama Allah gini ya Allah Ambu pengen banget punya mobil baru. Mungkin kalau kalian aminnya dalam hati, ya basa-basi ya. Tapi kalau anak tuh benar-benar bisa yakin bahwa besok akan datang mobil baru, gitu. Jadi kalau nanti Alia jadi ibu, jadi orang tua, ingat ya, kurikulum pertama 0 sampai 7 tahun itu iman ya. Yang lainnya itu adalah perasaan, kamu didik perasaan anak supaya mengenali perasaannya. Yang berikutnya adalah tentang fisik, jadi anaknya harus bergerak terus, jangan disuruh diem. Kalau ibu bilang, iya anakku orangnya anteng bisa mewarnai, nah itu sebenarnya kalimat yang kurang pas. Yang betul anak itu nggak bisa diem, tapi dia bisa mengendalikan ketika harus diam. Jadi dia mengenali tubuhnya seperti itu. Yang terakhir psikomotorik kan tadi bergerak ya, iman, lalu apa namanya emosi tadi ya, yang terakhir satu lagi apa ya, kok saya lupa. Mungkin itu 3 dulu lah yang paling prinsip itu kak. Jadi kalau ibunya beriman, anaknya ketularan. Terus ibunya bilang, saya belum bagus nih imannya gimana, nggak apa-apa tumbuh bersama, tapi ibu ini harus rajin
menguatkan imannya dengan Al-Quran, dengan ilmu, dengan banyak berdoa. Gitu. Bayangin Kak, zaman sekarang kalau nggak punya iman ya, maaf ya, Shopee Pay tinggal klik, apalagi tuh semacam dalam pay letter ya. Maksudnya dalam hal yang, maaf saya bukan Shopee Pay letter tinggal klik. Itu riba Kak, itu di mana-mana kan, ya, di mana-mana. Lalu zina di mana-mana, nauzubillah ya. Artinya kalau anak kita tumbuh di masa mendatang tanpa iman, nauzubillah, gimana nasibnya kira-kira? Kasihan banget ya. Kasihan banget karena semua kemudahan hidup dan godaan dunia itu di tangan. Itu sehingga kasihan sekali kalau anak kita nggak bisa membedakan benar salah, kalian nggak bisa membedakan benar salah, itu kasihan. Jadi harus dikuatkan imannya. Dengan iman yang kuat kita tahu ini salah, ini benar, aku nggak mau yang salah, aku mau yang benar gitu. Ambu, bagaimana caranya kita tahu kalau kita itu punya iman ya? Jadi gini, kalau kamu kehilangan sholat tepat waktu, sedih nggak? Kalau nggak sedih, ya masih tipis banget imannya. Kalau kamu hari itu nggak baca Quran, sedih nggak? Kalau nggak sedih, ya maaf, masih tipis banget imannya. Kalau kamu kehilangan kesempatan berbuat baik, kamu terlambat di infak, tidak tutup nih kesempatan infaknya, sedih nggak? Kalau kamu menyakiti hati orang, sedih nggak? Itu dulu mungkin indikatornya. Terlambat bangun subuh, sedih nggak? Kalau sedih, alhamdulillah bibit-bibit iman sudah tumbuh, tapi perbaiki ke depannya ya. Jadi iman ini Kak bukan seperti pohon toge yang langsung kecil-kecil langsung dipanen, tapi seperti pohon besar kalau di Quran itu ya, akarnya menghujam ke dalam, lalu batangnya tumbuh, baru nanti bunganya tumbuh, lalu berbuah. Nanti kalau imannya tumbuh, panen terus, panen iman terus gitu. Jadi makanya orang tua saya pesen kalau dibeli Al-Quran, jangan nanya dulu ya Al-Quran anaknya berapa gitu. Jadi karena iman itu belum kelihatan banget di 3 tahun ini, masih gonjang-ganjing lah ya. Tapi kalau Ambu fokus pada ziyadah saja, Ambu nanti nggak punya waktu dan kesempatan buat bersama kita menumbuhkan iman sama-sama gitu. Jadi mungkin itu dulu teman-teman, kalau tahu ada iman apa, sedihnya nggak atau B aja. Kita lihat pornografi, ada sedihnya nggak? Kita melewatkan waktu dengan banyak browsing, ada rasa, iya aku sebenarnya nggak boleh gini nih. Nah, ada nggak seperti itu? Gitu. Ambu, untuk yang tadi kembali ke pertanyaan Kak Alia, kan ya anak itu harus diajarin dari 0 sampai 7 tahun tentang iman ya, Ambu. Yang paling utama di usia itu, karena itu menurut aku paling gampang. Kalau kalian segini nih, ya gampang, tapi kalau misalnya 0 sampai 7 tahunnya sudah penuh dengan iman tuh jauh lebih enak. Terus kalau misalkan pas besar dia baru ngerasa aku punya iman apa enggak atau gimana ya Bu? Maksudnya kayak kan dia dari kecilnya kurang pelajaran tentang iman. Kemudian dia suatu ketika ada omongan yang bilang kalau agama itu pilihan, jadi bebas mau agama Islam atau selain Islam. Kemudian dia juga ngerasa kayak, oh iya deh, aku kan beriman gara-gara ikutan doang. Ya kalau santri gampang, kamu di sekolah begini di BAK, pas liburan gimana? Kalau misalnya belum, ya belum gitu. Makanya aku jarang ngontrol pas teman-teman liburan ya, tapi pas datang ke pesantren baru, gimana liburan ente? Gunanya untuk, nah emang kalian udah beriman gitu seperti tujuannya. Jadi kalau di BAK gampang, tinggal compare aja tuh gitu. Tapi aku merasa dari dialog-dialog dengan santri, alhamdulillah 100% itu sudah makin tumbuh dan berkembang. Kalau misalnya di rumah itu nggak seideal di pesantren, itu masih wajar. Yang penting bermaksiat nggak. Ini maksud ini sebenarnya indikator iman juga. Karena seharusnya level santri itu sudah membenci maksiat. Santri nih ya, bukan umumnya. Membenci maksiat dan bisa membedakan ini maksiat, ini bukan gitu. Perkara suatu saat jatuh, itu manusia. Maura ada pertanyaan? Bu, kalau misalnya yang tadi itu kan kata Ambu kalau kita lagi kita nggak baca Quran, misalnya kita sedih atau enggak, itu termasuk ke indikator iman itu turun gak sih Ambu? Kayak naik, karena kan iman itu kan naik turun gitu. Iya, ya memang iman itu naik turun. Minimalnya ketika kamu kalau pas Quran hari itu ada rasa sedih dan merasa bersalah ya, lalu ya kembalikan iman kita, karena hidayah itu dari Allah. Tapi kita ikhtiar memantaskan diri gitu.
nanti teman-teman akan sadar betapa nggak enaknya jika hidup ini tanpa iman gitu. Jadi kalau kita akan sangat mensyukuri keimanan. Ya Allah, ternyata nikmat terbesar yang Kau berikan pada kami itu iman. Ternyata itu yang nggak mau kita tukar dengan apapun gitu. Aku punya satu pertanyaan lagi yang nyambung nih sama pertanyaan yang tadi. Kalau misalkan mengembalikan fitrah seorang pemuda yang nggak diajarkan iman oleh keluarga dan lingkungannya, gimana? Usia mungkin belasan, 20 tahun. Aduh, pertanyaannya susah banget ya. Ya. Kalau saya biasa kalau yang nanya ibu-ibu nih, ini yang nanya masa anak muda ya. Kalau yang tanya saya ibu-ibu, saya suruh beliau gelar saja dah. Kenapa? Karena prinsipnya adalah la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Hamba yang salah ya Allah, hamba yang nggak didik anak hamba. Mulai dari mana tobatnya? Dari ibunya. Jangan memaksa anaknya tobat dulu kalau ibunya belum. Nanti Kak, doa ibunya ini ketika dia sungguh-sungguh minta ampun baru berimbas pada anaknya. Jadi kalau masih belasan tahun masih di rumah, dia akan lihat bagaimana ibunya kembali pada Allah, ibunya bisa menikmati Quran, ibunya membaca Quran, doain dia dulu. Saya kalau doain anak keras-keras. Kata Mas Iman, kenapa sih? Ya supaya anak-anak tahu bahwa mereka tuh selalu saya doakan dan itu supaya mencegah mereka dari maksiat gitu. Tapi kalau sudah puluhan 24 tahun udah kuliah, udah tinggal jauh dari orang tua, ya orang tua hanya bisa mendoakan saja sebetulnya. Tapi Alia dan teman-teman nggak usah khawatir ya. Sebetulnya di jalan hidup seorang anak manusia itu bukan hanya ada didikan orang tua, didikan guru, ada hidayah, ada doa kakek nenek kita yang sudah meninggal untuk kita, ada doa Rasulullah, ada tuntunan Allah Furqan. Jadi banyak sekali kok yang menyebabkan kita itu kembali ke jalan Allah dan hanya Allah yang tahu siapa yang berhak mendapat hidayah, yang akan menerimanya, siapa yang enggak gitu. Ikhtiar sebagai orang tua atau keluarga yang menyayangi, misalnya ya adiknya, ya ada sepupu Alia, bagaimana ya Alia mendoakan karena doa itu senjata muslim yang paling kuat gitu. Ambo kalau misalkan orang tuanya nauzubillah min zalik itu belum beriman tapi anaknya udah memaksimalkan imannya, itu boleh nggak menganggap orang tuanya itu sebagai ujian, Ambo? Kalau menurut Ambu sih memang kita ujian satu sama lain, tapi nggak dalam bentuk ekstrim juga ya. Kalau maksud kakak itu begitu, iman tuh buktinya apa? Iman itu kan kalau di Al-Anfal 1, 2, 3 ya, kan buktinya itu melaksanakan sholat ya, lalu tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu berani berinfak. Nah, kalau nggak sholat, apakah ini tidak beriman? Ya iya, tidak beriman. Tapi sholat itu sebetulnya bukan hanya satu-satunya bukti iman ya, tapi bagus kalau kita mengukur diri kita sendiri dengan sholat. Kalau orang tua kita belum sholat, ya memang itu belum ada imannya sih. Karena kalau beriman pasti sholat. Dia hanya Islam aja kali ya. Ya jadinya boleh nggak ya mau ujian? Menurut saya boleh. Ujiannya konsisten nggak kamu mendoakan beliau? Konsisten nggak kamu memberi teladan baik pada beliau? Yang nggak boleh meninggikan kata-kata, meninggikan hati walaupun cuma 1 inci. Jangan kita memposisikan diri lebih tinggi dari orang tua, nggak boleh ya. Apalagi ada di Lala di sana? Kalau nggak ada dari sini Belum ada. Islam memang seindah itu ya, Bu. Maksudnya kita diajarkan untuk enggak menganggap kalau orang tua itu jadi ujian yang sifatnya betul. Tapi memang ada anak-anak yang dizalimi orang tua karena waktu itu ada datangan pada Umar, lalu Umar bilang intinya, kok aku lupa ya, intinya orang tua dulu yang dihisap tentang anak sebelum anak dihisap tentang orang tua. Gitu. Jadi kalau misalnya ada anak yang diuji oleh orang tua yang dalam arti buruk ya, tugas dia adalah menerima sebagai takdir terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala lalu bersabar. Tugas kehidupan dia. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama atau istilah kita tuh ada orang yang kayak gak sholat gitu, putus juga maksiat jalan, tugas kita tuh cuma mendoakan aja gitu ya, Bu. Kalau mendoakan kan selemah-lemahnya iman sebenarnya. Karena kan harus
sampaikan dengan lisan, sampaikan dengan perbuatan. Kalau nggak bisa, minimal hatimu membencinya, kurang lebih gitu hadisnya. Artinya dengan hati yang doa itu selemah-lemahnya iman. Yang betul harus menyampaikan, tapi kamu sanggup nggak menyampaikan? Ya, Nggak kan enak itu kan, kita nggak? kan karena masih kecil kayak gini, kita kan yang lebih tua kayak kurang sopan atau gimana gitu, Bu. Kalau aku Jadinya. sih gini aja, udah azan, ya sholat yuk, pada mau ke masjid nggak? Gitu aja. Atau mau sholat dulu ya, ada yang mau bareng nggak? Kayak gitu kan caranya. Udah cukup gitu aja, tapi jangan diam sama sekali apa. Jadi ngajak gitu ya, Bu ya. Kayak Ngajak. Ya apa sebenarnya? Sebenarnya mau mesin azannya, kita siap-siap yuk. Perkara dia ikut apa enggak ya udah itu hidayah. kalau misalnya kita itu, aku kalau misalnya ada yang terjerat dengan riba gitu kan, pasti kalau riba sama sholat tuh nggak bisa digabung gitu kan, Bu ya. Itu gimana sih, Ya Bu? memang enggak Kak, bisa. Jadi banyak orang riba tetap sholat, tapi dia belum mendapat pemahaman atau hidayah yang kuat tentang riba. Padahal riba itu Allah dan Rasulnya menyatakan perang terhadap riba. Jadi perang itu gimana sih Kak? Kita ibaratnya misalnya ya, kita nggak merasakan kehadiran Allah sebentar aja udah nggak enak banget. Apalagi kalau Allah declare perang terhadap kita ya. Hanya masyarakat kita nggak banyak tahu tentang ini. Jadi sebetulnya banyak sekali riba di zaman sekarang ya. Seperti yang aku bilang paylater itu riba semua. Paylater itu misalnya dia pinjam di sini. Ini awalnya cuma gitu, bayar belakangan awalnya itu. Lama-lama buat bayar tagihan listrik, tagihan apalagi ya, banyaklah di rumah tangga. Setelah itu terakhir kan udah sampai pinjam di sini, bayar di sini, pinjam di sini, bayar di sini, jadi lupa tutup lubang. Kok bisa separah itu? Nah, udah menzalit ya, karena itu riba. Ya. Jadi baru satu kali aja pay letter, mestinya ketika temennya tahu udah harus ngingetin, ini bukan sembarang klik loh. Ini berarti kamu menekan tombol untuk berperang melawan Allah dan Rasulnya. Nah, zalik dan riba itu lebih besar dosanya dibanding menzinahi ibu sendiri. Berzina udah ngeri banget dosanya, apalagi menzinahi ibu sendiri. Riba lebih besar daripada itu, ngeri banget kan? Ngeri banget. Dan ingetin ya, Anu mau ngasih materi riba di pesantren, karena anak-anak banyak yang nggak tahu. Gitu. Kasian banget. Padahal pasti semua terseret ke ke lumpur yang menyedot mereka paling dalam itu, karena memang Allah sangat murka terhadap pelaku riba. Ambu ada yang nanya nih, Ambu bagaimana caranya membangun keimanan di tengah pengaruh negatif dari lingkungan? Ya Alhamdulillah Kak, kita masih di bumi Allah kan ya. Jadi keyakinan dulu bahwa seberat apapun lingkunganmu, maka Allah tuh ada di situ kok ya. Dan ini masnya perlu nggak perlu. Ini Kak, jadi pahalamu lebih besar. Jadi misalnya santri di pesantren nih, kamu udah pasti bilang ke orang tua, Bapak Ibu, Ayah Bunda, anak-anak kita belum teruji loh ya, belum teruji loh. Jadi jangan merasa GR dulu, anaknya sudah aman, anakku solihat, Alia belum teruji loh. Kamu masih di lingkungan yang sangat homogen gitu ya, yang gampang ngaji, semua juga ngaji, kalau kita nggak ngaji gimana gitu. Tapi liburan, kadang-kadang liburan aku panjangkan 3 minggu, dan aku diem aja tuh, nggak pernah ngingetin di grup, udah ngaji belum gitu. Kenapa? Itu dunia yang sesungguhnya. Biar kalian tahu diri kalian seperti apa gitu ya. Orang tua tahu, ini loh tugas orang tua. Nah, yang tadi itu jangan khawatir Kak, karena sekarang kan YouTube banyak ya, kita bisa ikut kajian. Yang penting itu satu, ilmu tuh wajib. Jadi iman itu jodohnya ya ilmu. Kalau tanpa ilmu nggak tumbuh imannya. Kedua, segera bergabung dengan komunitas Al-Quran. Jadi walaupun online ya, komunitas Al-Quran itu sangat-sangat kuat memperbaiki iman kita. Dimulai dari bacaan Quran yang penuh keajaiban sampai teman-teman yang soleh. Jadi bisa jadi teman offline kita nggak soleh, teman online kita soleh, itu udah cukup insya Allah untuk mengimbanginya gitu ya. Lingkungan emang seberpengaruh itu ya, Bu. Seberpengaruh itu, tapi ingat loh bahwa nggak ada istilah salah gaul. Jadi misalnya gini nih, aku takut Alia salah gaul, kata ibunya gitu ya. Enggak Kak, ini misalnya Alia nih ya, Alia imannya segini lah misalnya, maka dia nggak akan cocok nih untuk main di diskotik. Aku taruh diskotik misalnya, 1 menit juga nggak betah, udah pagi jadi gemeteran. Kenapa? Ada iman, ada frekuensi iman di sini. Nanti ketika Alia kuliah, insya Allah, maka
frekuensinya ini akan mencari teman-teman yang sama frekuensinya, dan ketika ketemu klop cocok gitu ya. Misalnya Alia ketemu dengan teman yang berbeda banget, jomplang banget di kualitas imannya, Alia tetap berteman tapi bantu dia. Tapi Alia nggak akan merasa nyaman nih gibahin lagi makan mie ayam, tuh yang lewat tuh, abang-abang tuh ganteng ya, nggak bakal nyaman. Alia pasti merasa, aku pulang duluan ya, kayak gitu. Kenapa? Ada imannya di hatinya, jadi nggak ada kata salah gaul, karena diri kita tuh punya alarm kok ya, sebenarnya fitrah kita. Yang ada, anak kita belum dipersiapkan imannya untuk keluar, untuk bertemu dengan orang banyak, untuk ke dunia nyata. Nah, kalau kita sudah siap, insya Allah nggak akan ada masalah apa-apa. Karena kita beda frekuensinya, nggak bakal cocok, nggak bakal salah gaul gitu. Yang ada anaknya belum siap, belum tahu mana salah benar, masih ngikutin hawa nafsu. Nah, kalau itu ya kita sebagai orang tua dan pendidik introspeksi. Walaupun tetap anaknya dihisap, kan dia udah ambil balik. Jadi kita nggak bisa menyalahkan salah lingkungan, tetap aja saya yang salah. Karena saya nggak bisa mengikuti kebenaran fitrah di hati saya gitu. Berarti nggak ada alasan itu ya, Bu, ke bawah gitu, imannya turun gara-gara ke bawah nih gitu. Itu kalimat yang kurang pas. Yang betul imannya belum siap sehingga terbawa gitu, kurang pas. Abu Afwan izin bertanya, mengapa iman kepada Allah menjadi dasar utama dalam keimanan? Mengapa tidak, pertanyaannya? Yang iya Kak, karena gini loh Kak, kita hidup di bumi Allah, kita diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengikuti peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan kembali pada Allah. Maka hidup kita memang isinya tuh hanya Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Gitu. Kalau untuk menaikkan iman yang turun itu gimana? Yang praktis-praktis aja ya. Kalau Ambu langsung baca Quran, apakah terasa atau enggak? Jadi hantam dengan Al-Quran gitu ya. Lalu kalau misalnya kalian bisa langsung minta ampun, tapi itu mungkin kalau kalian belum bisa ya, hantam dengan zikir. Kalau kalian belum bisa, maka dekati teman-teman yang soleh, setel YouTube Majelis Taklim atau hadir ke majelis dengan kesadaran kepengen menaikkan iman gitu. Jadi gini, ya Allah berilah aku hidayah, aku pengen hidayah ya Allah, pengen hidayah keimanan. Jadi kita minta sama Allah kayak gitu, tuh rasanya udah jauh ya Allah, hamba pengen iman ya Allah, sampai hati kita bisa bergetar kembali. Oh ya, ciri-ciri iman yang hidup tadi, hatinya bisa bergetar ketika mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ambu, kan kalau misalkan yang tadi hatinya bergetar karena mengingat Allah, kemudian membaca Al-Quran bisa menjadi indikator iman. Lalu gimana sih Ambu yang maksudnya kalau infak, sedekah itu bukti iman? Kenapa bisa jadi bukti iman Ambu? Iya, begini kan. Pertama itu ada di Al-Anfal, jadi nggak bisa kita pungkiri ya bahwa ciri-ciri orang beriman itu adalah infak gitu ya. Ambu sendiri merasakan bahwa manusia itu diciptakan bersifat pelit, ada itu ayatnya. Tapi ternyata itu bukan takdir, tapi hanya sekedar tabiat ya, hanya sekedar tabiat. Dan kita harus melepaskan diri dari itu. Kenapa? Setiap hari umur Ambu berjalan, Ambu menuju ke kematian ya. Waktu Ambu kematian yang Ambu lepas apa? Waktu Ambu mati, semua anak, suami, murid, pesantren, harta benda, itu semua Ambu lepas. Sehingga bagusnya ketika Ambu menuju husnul khotimah ini insya Allah ya, udah gak membawa dunia sama sekali di hati Kak. Jadi semua dunia itu tempatnya di tangan, di kepala, di kaki ya. Yang di hati itu hanya Allah dan Rasulnya saja. Gitu. Sehingga pantaslah ketika imannya dikatakan bukti infak. Kalau kita masih, infak ini bukti iman. Karena kita masih menggenggam banget ya, yang kecil aja digenggam, apalagi yang gede, padahal bukan punya kita, punya siapa? Punya Allah. Kalau menggenggam itu artinya Antuna atau kalian tuh nggak menyadari itu milik Allah loh. Ini milik Allah, mau digunakan untuk apa? Seharusnya kayak gitu. Jadi semua dikembalikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya punya sendiri itu suka-suka mau dipakai buat apa? Kalau punya Allah, ya Allah ini yang terbaik, digunakan untuk apa ya? Itu enak sekali. Dan kenapa dia bukti iman? Karena berarti dia yakin ada balasan akhirat kalau dia melepas hartanya. Kalau berat, gak yakinnya berpisah aku sama hartaku. Ya berarti imannya belum tumbuh bahwa ada balasan akhirat, iman terhadap hari akhirnya belum ada.
gitu ya. Wan Ambu ingin bertanya, bagaimana iman dapat mempengaruhi cara seseorang menghadapi masalah? Ini santriku bukan? Dari Mutia Zara. Ya, ya kakak gini ya. Jadi ketika ada masalah ya, dihantam pertama perasaannya gimana kak? Ya bisa sedih, bisa hancur, bisa gelisah, bisa patah hati, berbagai macam masalah ya. Tapi bagaimana iman dalam Islam mengatur itu? Yaitu meyakini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku milikmu ya Allah dan aku akan kembali padamu. Sehingga ketika masalah menghantam, jebret gitu ya, dia nggak bisa galau, nggak sempat galau lama-lama. Ya Allah, hidup ini kan milik Allah, rezeki milik Allah, aku milik Allah, musibah ini udah Allah takdirkan. Sehingga dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang Allah berikan dalam Al-Baqarah 157 dikatakan Allah berikan ampunan, rahmat dan petunjuk. Jadi tahu harus ngapain. Wah, iya nih aku bertemu musibah, tapi aku tahu harus ngapain. Nah, kalau tanpa iman, bagaimana menyikapinya? Berhari-hari tidur, pengen bunuh diri aja, pengen barcode gitu. Hidupku udah percuma. Boro-boro dapat petunjuk, senyum aja nggak bisa gitu. Kalau beriman kan tahu, oh ini diukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti aku kuat, tapi aku nggak kuat sih Allah, aku kembalikan padamu aja. Ini semua milikmu, takdir milikmu. Jadi kita lebih plong seketika mengucapkan innalillahi, apa yang Allah hadirkan, ampunan, kasih sayang, petunjuk, enak banget. Setiap masalah dapat petunjuk, setiap masalah dapat petunjuk. Jadi kamu nggak bingung hidup. Nah, misalnya tanpa iman, setiap masalah aduh, ada petunjuknya nggak? Nggak ada sih. Bingung atau nanya ke teman juga nggak tahu solusinya, nanya ke Abu apalagi. Tapi kalau mengucapkan Allah kasih petunjuk terang benderang, masalah itu hanya sementara. Sebagai ya memang kehidupan itu isinya masalah demi masalah, ujian demi ujian. Memang kita tuh di darul ujian, ya negeri ujian. Assalamualaikum Ambu, Afwan, bagaimana cara melepas sesuatu yang sudah terpegang erat selain mengikhlaskan? Ya memang harus mengikhlaskan. Jadi gini kak, harus diyakini betul bahwa tidak ada satupun di dunia ini milikmu, nggak ada. Motor Hani milik Allah, rumah Ambu itu kan Ambu kontrak ya, tapi itu milik Allah, sehingga Ambu berprinsip mau milik sendiri, mau ngontrak semua milik Allah. Jadi nggak ada beban saya kak, nggak ada beban. Mobil nggak punya, tahu-tahu saudara pinjeminnya karena milik Allah semua. Allah tahu saya butuh mobil, apalagi kak. Makanya latihannya sejak muda nih, sejak kalian punya barang masih sedikit, apa yang kalian cintai harus berani melepaskannya gitu. Kayak kamu Hana dulu melepaskan boneka-bonekanya gitu. Ini baju masih bagus ya, tapi udah nggak muat, mungkin nanti muat, mungkin 6 bulan ke depan masih aku pakai. Ternyata setahun nggak dipakai-pakai. Coba dari awal disumbangin gitu. Pahalanya gede. Saya termasuk yang kalau bisa nyumbang baju dalam kondisi bagus gitu. Jangan nunggu rusaknya. Jadi kak, memang harus diikhlaskan. Pertama statement dulu dari diri kita, kamu milik Allah bukan milikku gitu. Lepaskan, kembalikan. Kamu belajar dari pengalaman Ambu 50 tahun ini, melepaskan segala sesuatu dari milik kita jadi milik Allah, termasuk bina Al-Quran, termasuk Galira ya, bisnisnya Ambu. Itu membuat kita jadi sangat tenang. Misalnya nih ya, Galira, kantor Ambu yang bisnis mobil-mobil. Kalau milik Ambu, ya Allah gajinya gimana nih ya Allah? Kalau milik Allah, ya Allah ini kan milikmu, tolong gaji dong pegawainya. Enakan mana? Enakan yang kedua. Segala sesuatu kalau dikembalikan pada miliknya enak. Kita pun nggak mau kan kalau gamis kita, teman kita dibilang itu punya aku, padahal punya kita. Kita taruh di jemuran. Tahu-tahu kata orang itu gamis aku, padahal gede banget ya gamis Ambu ya. Kan kita nggak seneng. Allah pun nggak suka apa yang miliknya dianggap milik kita gitu. Teman juga kan sama gitu kalau Oh iya, temen banget ya. Tahu nggak kalian tuh ya, sukanya berteman itu sangat, ini teman aku, dia nggak boleh main sama siapa-siapa. Teman kita mah milik Allah, bebas atau main sama siapa aja. Nggak boleh menggenggam seperti itu, lepaskan. Ya berapa kuat begini enakan lepaskan.
Kalau misalkan ke orang tua gimana Ambu? Jadi kayak rasanya tuh takut banget ditinggal orang tua sampai doa aku aja duluan yang meninggal ya Allah gitu. Ya wajar, tapi tetap lepaskan. Aku juga sering memberikan statement, kematian itu kan pasti ya, sangat berat kan ya. Aku juga nggak terbayang misalnya diuji kematian ya. Tapi ternyata pertama kalian terima dulu bahwa kematian itu satu-satunya pintu ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dan itu pasti terjadi ya. Dan kematian itu perpisahan sementara. Kapan selama-lamanya berkumpul kalau kita semua Allah izinkan berkumpul di surga Aden, surganya keluarga gitu. Sehingga ketika ayah dan ibu Ambu meninggal, kalau ke kuburan mudah-mudahan kita ketemu ya Pak nanti di surga Aden kayak gitu. Jadi konsep kita harus memang dunia ini tempat yang sementara, tempat yang cuma sebentar. Kamu mau nangis bombay kayak apa, tetapi ini tempat sementara. Kapan selama-lamanya? Kalau kita masuk surga Aden selama-lamanya, insya Allah mudah-mudahan kita masuk surga. Karena di neraka satu detik pun kita nggak kuat gitu. Jadi harus punya prinsip kumpul bersama di akhirat. Dan aku juga ngajarin anak-anak doa kita tuh yang utama Kak. Ya Allah kumpulkan kami sekeluarga di akhirat ya Allah di jannah selama-lamanya. Itu harus jadi goal utama setiap keluarga kita. Jangan sampai ada satu yang terpisah ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Gitu. Amin. Assalamualaikum, aku mau izin bertanya bagaimana sih cara agar hati bergetar dan bagaimana rasanya? Ya Allah. Minta Allah aja gimana? Ya minta Allah. Ya Allah kata Ambu, ciri iman itu ini hanya teknis ya. Bisa jadi Allah ngasih lewat hal lain banyak, terutama lewat ujian sebenarnya. Kedua, ketika membaca Al-Quran dengan menghadirkan hati, dengan merendah, dengan mengingat dosa, dengan mengharap pahala seperti itu. Dan yang belum bisa bahasa Arab seperti Ambu baca artinya juga. Tapi banyak cara lain Allah yang cara Allah memberikan hati bergetar itu nggak cuma itu kok. Misalnya teman-teman berzikir ya, mengingat Allah, mengingat kebaikan Allah. Ya Allah, dulu Fatih itu pernah hidrosefalus, loh sekarang dia sehat, Masya Allah. Dia seperti ayat hidup buat Ambu. Kalau Ambu lihat Fatih, pasti Ambu, Fatih. Nah, itu kan masih ngomong gitu, saking ingat betapa pertolongan Allah buat Fatih itu seperti apa. Itu dia udah bikin Ambu bergetar gitu. Banyak ayat-ayat Allah bertebaran, jadi paling utama lewat Quran, paling mudah jalan tol. Kalau belum bisa, masih banyak jalan lain. Tapi minta sama Allah. Karena Allah yang punya hati kita. Izin bertanya Ambu, bagaimana pengaruh pengenalan iman di usia 0 sampai 7 tahun terhadap perkembangan karakter anak? Siapa nih pintar banget? Coba siapa namanya? Namanya Utari Putri. Ini pintar banget Masya Allah Kak Utari. Gini Kak, ini penting sekali mengajarkan bahwa Allah itu Maha Rahman. Jadi 0 sampai 7 ya, yang diajarkan adalah bagaimana Allah itu sangat dekat. Apakah? Allah itu sangat dekat. Supaya dia mesra sama Allah, supaya dia nggak jauh ya. Ciri khas dekat adalah banyak meminta. Itu ciri khas yang dekat. Jadi kalau Ambu dekat sama Allah, lah bikinin seblak lah ini pokoknya dikit-dikit lah dikit lah bikin aku becel lah. Karena merasa dekat. Kalau Ambu sungkan sama Lala, pasti Ambu nggak minta macam-macam gitu ya. Kepada Allah pun juga, ibunya nih harus minta terus sama Allah, bilang makasih terus sama Allah. Yes, Ambu dapat nih dari Allah, kata Bintang waktu kecil. Iya, pasti dari Allah, tapi orangnya siapa gitu ya. Wasilahnya itulah maksudnya. Nah, jadi kita semua meyakini bahwa Allah itu Maha Penyayang. Kenapa? Kenapa ini penting buat anak? Ujian hidup berat apa enggak? Tanya. Kalau kalian itu nggak sadar Allah tuh Maha Rahman, Maha Penyayang, kalian mau kembali pada siapa pas diuji itu? Kalau sekarang diuji nih, Ambu diuji berat banget. Tapi ini semua pasti kasih sayangmu ya Allah. Jadi Ambu ikhlas menjalankannya karena ujian ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana kalau orang yang diuji nggak punya bahwa kesadaran Allah tuh Maha Penyayang? Kira-kira ya Allah mah rezeki nggak dikasih, suamiku kayak gini, anakku gini, males sholat kayak gitu kan. Auzubillahi gitu. Jadi sangat penting menghadirkan Allah Rabb yang sangat dekat dan penyayang di 7 tahun pertama ini, karena ini hati anak menyerap seperti spons, menyerap aja.
bintang, kalau maaf ya anaknya bintang karena dia yang aku asuh dari kecil. Kalau kalian kan udah gede ya. Siapa yang paling sayang sama adik ini waktu kecilnya? Allah. Siapa nomor 2? Rasulullah. Siapa nomor 3? Ambu. Itu udah biasa itu kayak gitu. Jadi memang anaknya kan jadi lebih optimis, lebih ntar juga bisa, ntar juga ditolong Allah kayak gitu. Nah itu penting ya buat perjalanan hidup. Penting seperti itu. Bisa nggak belajar iman sesudah 0 sampai 7 tahunnya? Bisa, sampai husnul khotimah, insya Allah masih bisa. Endingnya itu kan husnul khotimah sebetulnya ya. Kayak gitu. 8 menit lagi, berapa pertanyaan itu? Udah nggak ada lagi sih Ambu. Udah nggak ada Terserah lagi. Ambu mau apa nih? Silakan Kak. Nggak ada? Kalau misalkan ya Bu ya, kan tadi Alia kepikiran kayak misalkan anaknya ini udah harusnya aku beriman, harusnya aku yakin, harusnya aku ingat sama Allah, sedangkan orang tuanya itu udah nggak ada gitu. Jadi gimana caranya biar semua keluarga itu kita kumpul di surga Aden gitu? Ya. Anaknya umur berapa kira-kira aja? Misalkan udah besar lah, udah kerja. Ya. Jadi gini Kak, ada ayatnya di Quran, tapi maaf ya, aku tuh kalau soal angka tuh lupa sebenarnya, jadi ntar kalian cari sendiri. Jadi malaikat di ring 1, ya ini arsy Allah ya, tapi jangan dibayangin ya arsy Allah ya. Ini malaikat yang tawaf di arsy Allah, itu ring 1 namanya. Tugas mereka adalah memintakan ampun bagi orang yang suka minta ampun. Nah, tugas mereka minta ampun pada Allah SWT. Ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni Alia, ampuni Anu. Siapa yang dimintakan ampunan oleh mereka? Orang yang suka minta ampun. Jadi bukan orang yang hafal 30 juz. Hamba Allah yang hobinya minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ketika orang ini hobinya minta ampun, sering minta ampun sama Allah, artinya orang ini sadar dia punya dosa, selalu dalam kondisi menyesal gitu ya. Ini yang dimintakan ampun oleh malaikat di ring 1 supaya masuk surga Aden. Dan nanti Kak di akhirat itu, ini sependek pengetahuan Ambu ya, orang-orang yang masuk surga Aden ini boleh dia memberi karena wasilah Allah sayang sama dia, keluarganya masuk surga Aden asal dengan syarat ya, keluarganya ini bukan termasuk ahli maksiat. Jadi kalau kita tuh muslim yang sedang-sedang aja, ibadahnya sedang semua serba sedang-sedang gitu ya, insya Allah masih ada harapan kita masuk surga Aden ini. Tapi kalau termasuk ahli muslim ya nggak bisa. Kalau emang udah ahli maksiat, ahli ya ahli dosa-dosa besar, ya nggak termasuk yang mendapat doa dari malaikat tadi gitu. Ada lagi yang mana Ambu? Kecuali Allah berkehendak lain. Jadi setelah dihisab kan Allah memutuskan silakan kumpul, itu mah terserah Allah ya. Jadi jangan kita hakimi juga, tapi tentu melewati tahap penghisapan itu dulu. Afwan Ambu, bagaimana caranya supaya kita tidak punya kesal atau rasa ganjelan di hati kepada orang yang suka cari muka di depan? Banyak orang Ambu. Gini aja Kak, walaupun dia cari muka di depan orang ya, itu bukan urusan kita. Jadi itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi abaikan saja. Terus misalnya dia cari muka, kita enggak gitu ya. Sekarang kalau menurut Abu, 1000 orang memuji kamu, kamu nggak akan mulia juga. Kamu mulia karena kamu mulia gitu. Jadi misalnya Abu dibilang cantik atau baik gitu, 1000 orang bilang baik, Abu nggak jadi baik juga. Ya kalau Abu baik ya Abu baik gitu. Kalau Abu enggak ya enggak. Biarpun Iin bilang Abu tuh baik banget, kalau Abu aslinya enggak ya tetap enggak gitu. Jadi tapi 1000 orang mencela kamu pun ya, jadi seperti orang tadi, karena dia caper kita jadi dapat celaan orang misalnya, maka nggak merubah kemuliaan kita juga. Kalau kita mulia tetap mulia. Misalnya Iin bilang, jangan Iin ya, Iin mau rasa ya Abu mah tukang ngibul gitu ya. Kalau Abu nggak tukang ngibul ya tetap aja Abu nggak tukang ngibul, tetap mulia. Jadi nggak ngaruh Kak. Jadi abaikan saya, tutup mata. Oh orang bisa kok melihat kenyataan yang sebenarnya, benar nggak? Aku kalau ada orang bilang jelek tentang Iin, pasti aku tahu sebetulnya enggak, sebenarnya begini. Tentang Maura, aslinya begini kok. Tentang Alia sebenarnya begini. Kita mah tahu aslinya.
Jadi abaikan saja. Dan walaupun dia mendapat pujian banyak orang nggak apa-apa. Yang penting kita di sisi Allah aja. Jadi jangan salah fokus, jangan fokus ke orang lain. Fokus ke diri kita dan Allah aja. Habis energi atau kalau gitu ya. Habis energi. Mungkin karena kita ada rasa pengen diapresiasi oleh orang yang caper. Maksudnya gini, dia caper ke sini ya. Sedangkan kita pengen diapresiasi oleh orang ini. Nah itu baru berdampak kepada kita. Makanya jangan fokus ke orang. Fokus pada penilaian Allah aja. Gitu. Karena orang ini fokus ke kita pun jadi memuji-muji nggak nambah pahala kita. Orang ini muji kita 1000 kali, nambah pahala kita nggak? Nggak nambah. Nambah rezeki kita nggak? Nggak. Karena rezeki itu pasti sudah yang Allah berikan, bukan yang dia berikan gitu. Tinggal 2 menit lagi nih Ambu. Ya udah penutup aja kan? Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak kepada Ambu, karena dengan wasilah Ambu kita jadi terbuka mata kita semua tentang mengetahui apa sih iman yang secara mendalam gitu. Walaupun baru sedikit banget itu. Tapi alhamdulillah banget Ambu, itu sangat cukup bagi kita semua. Dan semoga saja apa yang tadi Ambu sampaikan, yang tadi kita sharing-sharing itu bisa bermanfaat, bisa diamalkan, bisa menjadi renungan bagi kita semua. Dan berterima kasih juga kepada sahabat Bintang yang telah menyaksikan live pada hari ini. Jazakumullah khairan katsiro. Dan saya mohon maaf apabila dari kita semua ada kesalahan dalam tutur kata atau sikap atau bagaimanapun itu. Mari kita tutup live pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar beserta doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullahaladzim. Misalnya pekan depan kita lanjut ya. Dan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.